Kecamatan Pulau Gadung dengan guru bergerak Kecamatan Pulau Gadung, komunitas guru bergerak. Semoga berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Saya Riz Muhammad Effendi, izinkanlah saya akan memandu acara ini dari awal sampai hingga selesai. Baiklah, acara virtual siang ini dimulai dengan penyampaian sambutan-sambutan dari para undangan yang terhormat, pembukaan dan pelatihan literasi secara virtual. Acara virtual ini adalah kegiatan untuk menggiatkan literasi di wilayah Kasatla, Kecamatan Pulau Gadung dengan guru bergerak di Pulau Gadung dengan Aku Cinta Literasi, nulis bareng Nyok untuk memperingati HUT DKI Jakarta yang ke-494. Hadirin sekalian, kita mulai saja acara siang ini dengan berdoa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim, 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 Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. In yadillu wa fala wadillahu. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa kita bersama untuk memulai acara ini. Baiklah para hadirin sekalian dan para undangan, mari kita dengarkan dan menyanyikan dengan hikmat lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hadirin dan para peserta, silakan berdiri untuk menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Tumpah darah merdeka bangsa merdeka yang putih roti kayu saya merdeka bangsa Indonesia goblok Indonesia Raya. Buat aku ya. Udah belum. Diri kembali. Ini punya Lola. Bikin punya Dengan tekan. Itu mencuci kain dengan senang hati. Tentang para hadirin. Bentar dia aja. Kita menonton. Ngapain maknya ikutan? Kan tadinya kan mau itu. Maka baiknya kita mulai saja. Baiklah para hadirin. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Literasi Virtual Gerak Guru Gerak Aku Cinta Literasi Kecamatan Pulau Gadung kepada Ibu Sri Kustia, SPD, MPD, silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Pagi luar biasa.
Kalau Bu Guru bilang semangat pagi, kamu bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ulang ya. Ulang anak-anak. Oke. Semangat pagi. 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 Keren. Salam literasi. Salam literasi seperti ini. Salam literasi. Oke. Anak-anak, Bu Guru minta waktu 3 menit. Tapi sekarang Bu Guru pengen kalian mematikan semua mikrofon. Coba, kalau anak yang pintar dan sudah paham literasi, pasti bisa caranya matikan mikrofon yang ada di handphone atau di laptop. Coba. Iya, udah itu udah. Udah denger. Oke, anak-anak, baik, mikrofonnya sudah dimatikan. Sudah, alhamdulillah bagus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi kesempatan melihat dunia yang indah ini dalam keadaan sehat. Di luar sana, banyak teman-teman kalian, banyak orang tua, dan banyak bapak ibu guru kalian yang terpapar COVID-19. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu patuhi prokes dan 5M. Baik, salam dan salawat selalu kita panjatkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Yang saya hormati Bapak Kabid SMA dan SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sulaiman MSI. Yang saya hormati Bapak Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Ahmad Yani. Yang saya hormati Bapak Kasatwak Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Dr. Andes Haji Susamsa MPD. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, sekaligus sebagai pengawas wilayah binaan 1, Bapak Dr. Andes Sabardi MM. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan 2, Bapak Dr. Andes Haji Salamun MM. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan Ibu Pengawas Binaan 3, yaitu Ibu Dr. Andes Sarah Winantu Ningtyas SPD MM. Dan yang saya hormati Ibu Pengawas Binaan 4, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Triana Sari FM. Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Pulau Gadung, dan juga Bapak Ibu narasumber, serta anak-anak yang hari ini luar biasa. Bu Guru tahu, Pak Guru tahu, kalian ngantuk, tapi karena kalian pengen belajar, pengen jadi penulis, pengen meningkatkan kualitas, kalian jadi bersemangat. Semangat ya selalu anak-anak. Baik, Bapak dan Ibu, serta anak-anak sayang, Bu Guru ingin menyampaikan laporan bahwa gerakan ini adalah gerakan guru bergerak di Kecamatan Pulau Gadung yang ingin memotivasi literasi di Kecamatan Pulau Gadung. Kegiatan hari ini sudah diikuti oleh pendaftar sebanyak 330 siswa. Masya Allah, Bapak melaporkan bahwa hari ini kegiatan ini terdapat 330 peserta siswa yang mendaftar, dan yang sudah tergabung ke dalam link Zoom ada 227 siswa dan masih terus bertambah. Diikuti oleh 17 sekolah se-Kecamatan Pulau Gadung. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Keren. Anak-anak semangat ya. Bagi kalian yang ingin menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045 di masa depan, pengen tahu apa itu literasi? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat. Itu saja dari Bu Guru. Salam sehat selalu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Bu Sri Kusma SPD MPD selaku Ketua Panitia pelatihan literasi secara virtual komunitas guru bergerak sebagai penggerak Aku Cinta Literasi dalam acara Nulis Bareng Yuk dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta tahun ke-494. Dan terima kasih, semoga apa yang diharapkan
karena untuk mencintai literasi sesuai dengan harapan kita semua. Dan anak-anak semuanya, alhamdulillah Bapak kita yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Haji Momon Sulaiman MSI, Kepala Bidang SM pasarnya tengah dibolong, mau kalian sendiri aja. Aku mau subuh kalau berdagang. Ayo ngomong. Putus-putus, Pak. Itu jaringan Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya kayak ngelek-ngelek, Pak. Pak, suaranya putus-putus. Jaringannya putus-putus. Suaranya putus-putus. Pengawas wilayah binaan 3. Suaranya putus-putus. Ibu kita, Ibu Sarah Winatuningsi, SPD MM. Terima kasih Ibu telah bergabung. Dan Alhamdulillah juga telah datang dan hadir bergabung bersama kita pengawas binaan 4 Kecamatan Pulau Gadung, Ibu Haji Trianasari MM. Terima kasih Ibu. Dan selamat telah hadir bergabung kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah Wilayah Binaan 1, 2, dan 3, dan 4, serta Ibu Guru Pendamping yang juga telah bergabung. Dan satu lagi, yang tercinta dan terkasih peserta pelatihan literasi virtual di 11 sekolah dari Kecamatan Pulau Gadung, murid-murid sekolah kelas 4, 5, dan 6, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali kepada sambutan yang akan disampaikan, yaitu Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Yani, atau Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur. Kami disilakan kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Yani untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, semangat pagi. Selamat siang, semangat luar biasa. Yang Bapak hormati Kepala Bidang Pak Momon, yang Bapak hormati Bapak Ibu pengawas, yang Bapak hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang Bapak hormati Bapak Ibu Guru, yang Bapak banggakan, Bapak cintai anak-anakku semua. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, Bapak berkenan hadir dalam acara yang sungguh luar biasa. Tadi undangannya mendadak sekitar setengah jam yang lalu, tapi karena ini untuk literasi, Bapak siapkan selalu waktu untuk anak-anakku semua. Bapak Ibu yang terhormat, ketika tadi Bapak mendengarkan dari ketua acara, kemudian juga dari pembawa acara, Bapak menangkap ada 2 agenda besar yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah guru bergerak, dan yang kedua, nyok kita nulis. Ini sebuah tagline, sebuah semboyan, sebuah gerakan yang sangat bagus sekali. Dan tentunya pada akhirnya 2 gerakan ini sebetulnya ditujukan, didedikasikan untuk anak-anak semua. Anak-anak
kalau tidak salah belajar di rumah udah hampir setahun lebih ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Lebih. Ya, Iya, Pak. Siapa? mudah-mudahan tidak bosan di rumah, terus belajar ya, walaupun di rumah, karena sekaranglah mungkin sejarah menentukan kalian hidup besar di sebuah zaman di mana belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa anak-anak belajar harus di rumah secara penuh. Dulu kita 3 tahun ke belakang, katakanlah tahun 2018 ke bawah, 2019 ke bawah, kita belajar pasti di dalam kelas. Ketemu teman-teman, ketemu Bapak Ibu guru. Tapi hari ini kita belajar harus di rumah. Nah, alhamdulillah tadi Bapak menyimak sedikit sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Beliau mengatakan dalam sambutan HUT DKI Jakarta bahwa setiap ada kesulitan, setiap ada halangan, pasti ada jalan keluar, dan insya Allah yang lulus dari tantangan ini, yang lulus Mati, Pak, suaranya. Mati, Pak, suaranya. Mikrofonnya mati, Sabar ya, Pak. anak-anak ya. Suaranya Sabar ya. patah-patah. oh sorry ya, baik, udah jelas ya? Sabar ya. Silakan Pak dilanjut. Ya, siap. Anak-anakku semua, berkaitan dengan literasi, memang hari ini, di abad ini, mungkin kalianlah generasi yang paling banyak mendapatkan berita, yang paling banyak mendapatkan informasi. Bapak masih ingat dulu ketika kecil, mendapatkan berita hanya dari televisi, hanya dari koran. Suaranya patah-patah, Pak. Putus ya? Enggak apa, lancar. Ya, baik. Zaman Bapak kecil dulu dengan Pak Momon dan Bapak Ibu pengawas kepala sekolah dulu, kita kalau nonton TV hanya TVRI. Kalau baca koran, ya koran yang ada di perpustakaan saja. Tapi hari ini anak-anakku semua mendapat yang namanya banjir bandang informasi. Anak-anakku semua bisa nonton televisi sedunia. Apalagi kalau TV-nya berlangganan, apalagi pakai parabola, anak-anak dapat melihat tontonan sedunia. Dapat berita sedunia melalui Mbah Google. Zaman Bapak dulu nggak pernah ada waktu itu. Nah, untuk itu kepada anakku semua, mari kita bangun yang disebut dengan namanya kecerdasan literasi. Apa itu kecerdasan literasi? Yaitu kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang diperoleh. Jadi anak-anakku semua, apabila mendapat informasi dari manapun, pelan-pelan. Kalau dalam istilah agama Islam, tabayun dulu. Kalau dalam istilah komunikasi, cek and recheck dulu. Sehingga kita tidak terjebak yang dengan namanya hoax. Jadi anak-anakku semua harus cerdas literasi. Apa maksudnya? Bisa memilih, bisa memilah, kemudian melacak sumber beritanya, benar atau salah. Sudah jelas lagi belum? Lancar. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke. Lancar. Semua
memegang Oke, ditutup handphone, ya anak-anak ya dengan cara aja ya. memegang handphone ketika baca berita harus cerdas literasi ya. Memilih dan memilah informasi dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah termakan oleh berita hoax. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak, berita yang ada di internet itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Selalu terbatas jumlah halamannya, ya tidak? Untuk Ya, Pak. Ya. itu, anak-anak tetap harus baca buku ke perpustakaan atau baca buku di rumah. Internet hanya sebagai sumber awal saja, sebagai pemancing informasi saja. Tapi untuk kedalamannya, anak-anak tetap harus baca buku. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, terakhir ingin Bapak sampaikan, dalam literasi ini anakku semua harus selalu menjaga yang disebut dengan namanya kejernihan informasi. Sekarang banyak isu-isu yang bertebaran. Tanpa anak-anak mau, tanpa anak-anak sadari, isunya bisa bergentayangan di internet, di mana saja. Untuk itu, untuk kejernihan informasi, anak-anak harus banyak bertanya. Bertanya kepada Bapak Ibu Guru, kalau ada info-info yang tidak jelas, sehingga Bapak Ibu Guru lah dapat penjelasannya. Demikian dari Bapak. Selamat melaksanakan kegiatan literasi ini. Sekali lagi salam hormat buat Pak Kabid, Pak Momon, Pak Kasatlak, Pak Samsa, kemudian para pengawas, para kepala sekolah, para guru-guru, dan anak-anakku semua. Salam semangat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Bapak Dr. Ahmad Yani, selaku Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur. Semoga apa yang Bapak harapkan, literasi dan kemajuan, bahwa kita juga harus jernih terhadap informasi, dan kita juga harus cinta kepada buku, dan semoga kita juga selalu ikut atau bergabung mencintai buku. Mungkin di perpustakaan yang paling terbaik adalah di perpustakaan di Jakarta Timur, yaitu Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur. Terima kasih Bapak Dr. Andes Ahmad Yani sebagai Kepala Kasubdit Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang disampaikan, yaitu Kepala Dinas Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang terhormat Bapak kita Dr. Andes Haji Momon Sulaiman, MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Momon Sulaiman, MSI, disilakan. Dan Pak, mari Pak kita salam literasi. Ya, terima kasih Pak. Salam literasi, gimana literasinya begini ya? Salam literasi. Salam literasi ya. Ya. Pak Wijaya semua, Bapak Ibu pengawas, Pak Ahmad Yani. Ini Pak Ahmad Yani ini teman Bapak dari kecil. Jadi sukses beliau ya. Tadi cerita nonton TV-nya hitam putih gitu ya. Kemudian Ibu Pak Ahmad Yani dari Sudin Perpustakaan dan Arsip, Bapak Ibu pengawas, Pak Ibu kepala sekolah, Pak Ibu guru, dan saya bangga dengan putra-putrinya nih, murid-muridnya, meskipun siang-siang ini manteng di depan laptop, di depan HP ya. Nah, pertama saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap terlaksananya acara ini. Apalagi didukung oleh Pak Ahmad Yani dari suku dinas
perpustakaan dan arsip. Beliau ini bahan bukunya banyak banget ya. Kalau nanti kalian perlu boleh datang ke kantornya nanti kalau sudah dimungkinkan untuk tatap muka. Yang kedua, anak-anak menulis itu nikmat gitu ya. Bapak juga banyak tulisan-tulisan, kalau nanti kalian googling ya, ada beberapa tulisan Bapak. Menulis itu pertama nikmat, yang kedua menyalurkan bakat, yang ketiga menghasilkan uang. Ya, tulisan itu menghasilkan uang. Nah, banyak yang kita tulis oleh Bapak dan Ibu guru dan anak-anak sekalian di sekitar lingkungan kita, apalagi sekarang kalian sedang di rumah. Manfaatkan untuk menulis. Tadi Pak Yani menyampaikan banyak sumber-sumber bahan yang untuk menulis ya. Apalagi perpustakaannya mungkin sebentar lagi ada perpustakaan digital yang nanti kalian bisa searching di internet. Ketika kalian mungkin main di halaman, ada semut sedang berbaris. Ya, coba amati ya, dia barisnya arah kemana, mengumpulnya kemana, itu menjadi tulisan, ya, ditulis. Besok amati lagi tuh, coba taruh, misalkan taruh keju, ya, apakah nyamperin nggak semutnya, kemudian lihat kalau taruh gula, itu satu percobaan, satu penelitian kecil yang kalian bisa tuangkan dalam tulisan, ya, banyak hal. Misalnya Bapak sampai hari ini belum pernah melihat bacaan ya Pak Sumber yang mengatakan kalau kalian pernah lihat jagung kan, jagung ini ada rambutnya, ada bijinya. Pernah nggak menghitung berapa jumlah rambut jagung atau jagung itu ada rambutnya dan jumlah bijinya sama nggak jumlah rambut jagung sama bijinya? Nah ini kalian ini bisa menjadi bahan tulisan, bisa cari bahan di internet tadi seperti apa yang Pak Yani, bisa ke perpustakaan, bisa membaca-baca buku. Itu tulisan dari hal-hal yang kecil ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak pernah membaca ada anak SMP di Jakarta di Jawa Tengah. Dia membuat tulisan dari pengalamannya yang cukup menarik dan dia masuk ke kejuaraan tingkat nasional. Awalnya dia ditugaskan menyapu halaman oleh orang tuanya. Ya. Ketika menyapu halaman, dia melihat setiap pagi kok ada sarang semut. Sarang semut dia sapu lagi, besoknya ada lagi, ya dia sapu lagi, besoknya ada lagi. Kemudian dia perhatikan bagaimana semut itu membuat sarang, ya. Bagaimana dia berapa lama semut itu membuat sarang, dia perhatikan terus dan dia catat dan dia tulis dalam bentuk tulisan. Dia masuk dalam karya ilmiah remaja ya. Nah, di tingkat nasional. Ini menjadi bahan tulisan jadi betul. Jadi hari ini alhamdulillah mungkin nanti para narasumber, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dapat membimbing kalian untuk nanti membuatkan satu tulisan. Literasi banyak yang dipelajari, banyak yang kita kembangkan, tetapi yang penting adalah pertama niat kalian dan kemauan kalian. Karena belajar sekarang ini dilakukan secara daring dan kalian juga dihimbau tidak banyak keluar rumah, maka gunakan waktu itu untuk membuat satu tulisan. Ya. Insya Allah lah tulisan itu bermanfaat. Yang punya pengetahuan tentang agama, yang senang IPS, yang senang sejarah, ya, yang senang matematik, senang IPA, silahkan buat tulisan-tulisan sebanyak-banyaknya. Saya akan ikuti pelatihan ini dengan baik ya, insya Allah ini ada manfaatnya. Apalagi sekarang dihadiri oleh Pak Ahmad Yani, dihadiri oleh Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan Pak Ibu guru. Kalian adalah murid-murid terpilih yang punya motivasi, yang punya kesempatan untuk maju lebih baik lagi dibanding yang tidak ikut hari ini. Demikian, selamat mengikuti pelatihan. Insya Allah sukses semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. Bapak Haji Momon Sulaiman Haji, selaku Kepala Bidang
SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Semoga apa yang tadi Bapak harapkan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan dapat menyempurnakan gerakan literasi di sesuai dengan Bapak harapkan juga kami juga sama-sama. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Momon Sulaiman, MSI, sebagai Kepala Bidang SMP SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selanjutnya, Izin Pak, apa kita? izin Pak sebentar Pak. Ya, Bapak Izin. kita Kepala Kasatgas kita, pembina kita juga yang memberikan dorongan gerakan literasi yang luar biasa di Kecamatan Polgadung. Sambutan selanjutnya akan Izin langsung narasumber aja, Pak. Langsung narasumber aja, Pak. Habis dah. Waktunya pendek, langsung narasumber aja, Pak. Waktunya pendek. Pak Ari suaranya. Ari, suaranya nggak ada. Ya, baiklah. Selanjutnya kita langsung saja. Alhamdulillah, kita akan langsung kepada narasumber pertama, yaitu seorang penulis dan juga seorang pendongeng pencerita yang terkenal di Jakarta. Saya biasanya bilangnya Abang Sadeli. Ya, Abang Sadeli, karena Bapak Dr. Andes Rahmat Sadeli, SPD, adalah seorang yang sangat dikenal sebagai pencerita dan penulis. Dia adalah seorang pendongeng cerita Betawi, baik dari kisah zaman dulu atau zaman kekinian. Beliau juga sering menulis di media cetak, baik di majalah dan koran budaya Betawi atau majalah kebudayaan dan pariwisata DKI Jakarta. Pokoknya adik-adik pasti kalau ke kebudayaan dan pariwisata, Bang Sadili suka memberikan cerita-cerita tentang Jakarta. Hari ini sangat pas sekali. Abang Sadili atau Bapak Rahmat Sadili SPD adalah pembicara pertama dalam kegiatan pelatihan literasi menulis. Mana Pak? Paris, mic-nya tolong dinyalakan lagi, Paris. Mic dinyalakan. Ya, Dan biar sangat pas sekali sebagai pembicara pertama, memperingati HUT DKI Jakarta ke-494, dan apalagi kita ingin melihat sejarah Jakarta, bagaimana perjalanan kota Jakarta dari dulu hingga sekarang, yang biasa didengarkan atau ditulis oleh Bapak Rahmat Sadili SPD, pendongeng dari Jakarta. Tentunya anak-anak kalau ke kebudayaan atau ke pariwisata, beliau itu sering memberikan dongeng-dongeng tentang cerita Betawi. Nah, bagaimana cara nulisnya juga di koran atau di majalah? Nah, kita lihat ya. Nyok, kita lihat baik ceritanya, kebiasaannya, makanya atau kebudayaannya Jakarta. Ini dia narasumber kita, Abang Rahmat Sadili, SPD, pendongeng dari Jakarta, penulis yang luar biasa tentang cerita-cerita Betawi, budaya Betawi, sejarah Betawi. Nah, kali ini beliau akan memberikan judul Nyok Longo Sejarah Jakarta. Inilah dia pendongeng dan penulis cerita Betawi, Bapak atau Abang Rahmat Sadili SPD. Disilahkan. Silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya semuanya ya, adik-adik ya. Jelas. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah jelas ya. Ya, saya kenalin diri saya Rahmat Sadli. Saya lahir di Jakarta. Saya juga dulu kuliahnya di mana ya? Di IKIP, Rawamangun. Jadi gelarnya udah SPD, sudah guru. Tapi saya mengabdi ya, saya mengabdi di bidang jurnalistik, tepatnya di majalah Grup Kompas Gramedia pada tahun 2000. Saya lulus tahun 1999, tahun 2000 langsung jadi wartawan. Ketika itu saya masih jadi guru STM ya, karena saya dulu kuliahnya di jurusan teknik mesin. Saya dari SD atau SMP udah senang literasi. Utamanya literasi kan bidangnya salah satunya membaca, adik-adik. Jadi saya jadi ketika kuliah ikut lomba minat baca. Jadi saya udah jadi anggota perpustakaan umum sejak SMP, SMA, dan kuliah saya ikut lomba minat baca dan alhamdulillah jadi juara 1 di Perpustakaan Umum Jakarta Barat dan juga DKI. Nah, jadi kemampuan menulis itu memang mesti diawali dengan membaca. Gitu. Jadi itu kemudian saya lulus kuliah jadi wartawan di bidang otomotif. Lalu pada tahun 2015, ketika masih jadi wartawan, saya bikin majalah Betawi dan terjun ke dalam dunia kebudayaan Betawi, lalu mendirikan perpustakaan khusus buku-buku Betawi dan Jakarta. Itu perkenalan saya tentang diri saya yang menekuni bidang jurnalistik, menulis. Saya udah kemana-mana ya. Dengan menulis, saya tentunya punya rumah dan sebagainya, alhamdulillah karena nulis. Kemudian bisa keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, saya udah pernah ke sana. Ke kota-kota besar di Indonesia maupun pulau-pulaunya. Itu keuntungan dari menulis. Jalan-jalan, dibayar, kemudian hasilnya kita bisa dokumentasikan. Saya senang moto, saya senang juga nulis, saya senang makan, makanannya di Indonesia kaya, kita bersyukur di Indonesia kaya. Itu keuntungan-keuntungan kalau kita bisa menulis, apalagi bisa jalan-jalan. Jadi saya ke Sumba, pakai pakaian adat Sumba, ke Atambua, daerahnya apa namanya perbatasan Indonesia dengan Timur, meliput kegiatan budaya. Itu karena dari kemampuan menulis. Nah, untuk tema kita ngelongok Jakarta atau ngelongok sejarah Jakarta, saya akan dibantu oleh namanya nih teman saya nih namanya Toing, ya. Halo, adik-adik. Halo. Iya, saya namanya Toing ya. Saya iya. Kayaknya merekanya bisa ngomong sendiri. Iya. Jadi Toing ini adalah tokoh karakter dari yang Bang Rahmat ciptain. Ya, Bang Rahmat ya. Iya, Toing. Kamu mau cerita apa? Nah, iya. Aku mau cerita tentang sejarah Jakarta. Mau dengar nggak? Mau. Terima kasih ya. Jadi bicara tentang Jakarta ya. Itu bicara tentang sejarah yang panjang sekali. Panjang nggak adik-adik? Panjang. Proses yang lama. Diawali ketika di Jakarta masih sepi sekali dan tidak ada orang. Ketika itu terbentuklah dataran rendah yang namanya Jakarta.
Mau tahu umur dataran rendah Jakarta itu berapa? Toing telah melakukan studi literatur. Nah, jadi ini literasi kaitannya dengan literatur. Kalau mau nulis yang bagus, maka mesti pakai pakai apa adik-adik? Sekarang Toing mau sedikit pemanasan sebentar ya. Buka mic-nya nggak apa-apa. Sekarang kalau Toing bilang tepuk tangan 3 kali ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Ya, terima kasih. Biar nggak ini ya, biar relax. Jadi, Toing kembali mau cerita, lanjutin ya. Kemarin Jokowi. Iya. Ini dataran rendah Jakarta tak ujuk-ujuk ada, kata orang Betawi bilang. Enggak begitu aja, langsung ada. Jadi penelitian tentang terbentuknya dataran rendah Jakarta dilakukan oleh seseorang yang bernama Dr. Verstappen. Siapa adik-adik namanya? Dr. Verstappen. Dr. Verstappen ini seorang ahli geomorfologi. Geo itu kaitan dengan bumi. Geo ya. Geomorfologi ya. Adik-adik ya. Toing baca nih. Belajar tentang apa itu geomorfologi, artinya adalah merupakan ilmu yang mempelajari bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya. Jadi lapisan-lapisan bumi ini kan sudah lama ada. Nah, di Jakarta sendiri itu Proses apa tadi? diketahui berusia sejak 5.000 tahun lalu sudah ada. Nah, bagaimana terbentuknya? Dalam buku Sejarah Jakarta, nah yang Toing baca, dikatakan bahwa wilayah utara Jakarta antara Citarum, Sungai Citarum, tahu Sungai Citarum? Dan Cisadane, nah itu kan adanya masih daerah sekitar sini ya. Cisadane di Tangerang, Citarum, ada di daerah dekat Karawang sana dan Bekasi ya. Nah, dataran rendah itu merupakan tanah aluvial. Nah, jadi ada yang namanya tanah aluvial, tanah yang merupakan hasil endapan. Nah, tanah ini sangat subur. Makanya kalau kita lihat kontur Jakarta, tanahnya subur karena bawahnya itu merupakan tanah aluvial. Nah, gimana terbentuknya Jakarta, dataran rendah Jakarta ini bisa seperti ini? Nah, kalau ingin lihat lagi, selidik punya selidik punya selidik. Toing cari referensinya, ternyata itu hasil dari batuan dan tanah yang berasal dari gunung. Gunungnya di mana? Gunungnya di daerah Bogor, yaitu Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Salak. Jadi lapisan itu mengalir, adik-adik, mengalir lalu menuju ke Jakarta dan membentuk lapisan yang disebut dengan tanah aluvial. Jadi tempat ada yang injak skala nih tanahnya itu merupakan hasil proses yang panjang dari tanah yang ada di mana? Dari mana berasalnya, adik-adik? Gunung Berapi. Gunung Berapi. Jadi dari hasil Gunung Berapi. Jadi Gunung Berapi terus turun, jadi vulkanik ya bekas. Makanya daerah Jakarta banyak banget ya, ada kontur-kontur apa namanya tanahnya bergelombang gitu, ada yang turunan gitu-gitu. Itu merupakan dulunya adalah jalan dari batuan-batuan dari dan apa namanya tanah yang berasal dari gunung itu ya. Itu sejarahnya mengenai lapisan tanah yang ada di Jakarta. Nah, itu terjadinya pada zaman prasejarah 5.000 tahun lah. Iya. Nah, juga dikatakan penelitian itu bukan hanya apa ya, bukan hanya pakai ilmu istilahnya ilmu dicari kandungan tanahnya, juga melalui pemotretan udara. Ternyata dahulu sungai-sungai itu berpindah-pindah karena adanya arus laut yang menggeser gitu ya.
sehingga aliran airnya itu menuju ke laut ya. Laut menuju yang namanya sekarang akhirnya terbentuk Teluk Jakarta. Sampai Karawang, sampai Tangerang itu hasil proses. Jadi tanahnya berbentuk kipas-kipas gitu, hasil proses dari gunung berapi tadi. Yang sekarang sudah tenang ya. Kalau kita ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, sekarang itu dulunya adalah gunung yang tua, yang memang mempengaruhi terbentuknya kota Jakarta dan juga pulau-pulau di sekelilingnya, pulau-pulau di depannya, atau pulau-pulau di sebelah utara itu, yaitu yang disebut dengan kepulauan apa? Ada yang tahu? Seribu. Iya. Batuk dulu bentar. Jadi itu Kepulauan Seribu adalah istilahnya merupakan di dasarnya itu dulu karang-karang. Jadi bentuknya karang-karang yang apa namanya membentuk pulau-pulau karena tadi arus air yang terbawa oleh sungai-sungai yang ada di Jakarta dan sekelilingnya. Ada Sungai Bekasi, Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung. Adik-adik ada yang pernah ke Sungai Ciliwung nggak lihat atau apa? Belum. Nah, Sungai Ciliwung belum pernah ya. Nah, adik-adik harus tahu bahwa kota Jakarta adalah sebenarnya kota air, kota dengan banyak rawa. Makanya nama-namanya Toing yang Toing tahu nih nama-namanya nih ya. Rawa apa aja? Rawa badak, rawa apa lagi? Rawa lele, rawa buaya, rawa apa? Rawa Mangun. Ah, rawa Mangun itu salah satunya. Rawa Jati. Ya, rawa Jati. Nah, jadi Jakarta memang sejak lama merupakan dataran rendah dan memang punya kecenderungan selalu banjir karena memang dulunya adalah rawa-rawa. Tadi seperti yang dijelaskan di awal. Nah, gimana selanjutnya terbentuknya masyarakat di Jakarta? Nah, ini ternyata sumber-sumber sejarah telah ada ya, yaitu ditemukannya bukti-bukti adanya kehidupan di tepi sungai, ada di Condet, ada di Lenteng Agung, ada di Kelapa II dekat Depok sana, ada di mana lagi ya, ada di Srengseng Sawah dan sebagainya, dan ditemukanlah bukti arkeologi. Jadi 3000 sebelum Masehi sudah ada penduduk di Jakarta yang netep. Mereka bercocok tanam, berburu dan sebagainya. Dibuktikan dengan adanya penemuan kapak dan juga lain-lain benda arkeologinya, batu-batu gitu yang setelah diuji karbonnya menunjukkan bahwa itu usianya sekitar 3000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sudah didiami, Jakarta ini sudah ada orangnya. Nah, prasasti yang tertua nih. Jadi ini berkaitan dengan sejarah Jakarta. Ada yang namanya prasasti kebun kopi. Nah, ini menerangkan tentang adanya kerajaan. Ada yang tahu kerajaan apa? Kerajaan pertama di Jakarta zaman lampau. Majapahit. Majapahit adanya di Jawa. Nah, jadi namanya prasasti kebun kopi ini pada abad ke-5 ditemukan, yaitu berkaitan dengan kerajaan Tarumanagara. Nah, Tarumanagara, Toing aja tahu tuh, Toing tuh. Makanya Toing ini doyan belajar ya, baca-baca karena kebutuhan Toing bantu Bang Rahmat untuk nulis. Jadi begitu ya. Nah, yang pertama apa? Prasasti kebun Kopi. kebun kopi. Nah, jadi prasasti kebun kopi ini yang sangat istilahnya menunjukkan adanya bukti otentik sejarah tentang adanya kerajaan apa tadi? Tarumanagara. Nanti adik-adik bisa dalamin lagi ya, Tarumanagara itu apa? Di Grogol ada kampus apa tuh? Ada kampus Tarumanagara. Jadi dipakai untuk nama kampus ya. Nah, prasasti yang berikutnya yang penting yang berkaitan dengan sejarah adalah prasasti Tugu. Nah, kaitannya apa nih prasasti Tugu? Jadi dahulu kala di
di Jakarta ini ada kerajaan namanya Pajajaran. Kerajaan Pajajaran melakukan perjanjian dengan Portugis di Jakarta, di Sunda Kelapa. Pada saat itu kejadiannya pada tahun 1552. Lama nggak tuh adik-adik? Lama banget ya? Lama banget. Ya, jadi kejadiannya itu Tugu, selesai Tugu atau namanya Padrau. Jadi ada perjanjian itu, batu itu telah disimpan di museum ya. Ada namanya Tugu Padrau pada tahun 1552, perjanjian antara Portugis dengan Pajajaran. Karena dulu Jawa ini apa namanya yang disebut dengan Jakarta ini dahulu adalah masuk wilayah kerajaan Pajajaran. Gitu. Nah, di sini sudah merupakan bandar atau disebut juga dengan Kalapa ketika itu. Nah, selanjutnya fase berikutnya setelah ada perjanjian Portugis dengan Pajajaran, nah ini kedengaran oleh orang Demak, karena Demak ini kan mau sejak lamanya udah berperang, perang dagang dengan istilahnya dengan Portugis yang ada di Melaka, tapi dia gagal. Nah, makanya ketika Portugis ingin menancapkan kakinya di Sunda Kelapa, dia ingin mengalahkan, istilahnya ingin buru-buru menyerang. Makanya Demak ini bersama mengutus seorang panglima perangnya bernama Fatahila. Nah, kejadiannya itu kalau di dalam buku-buku referensinya itu pada 1527. Nah, saat itulah Fatahila berhasil menduduki Jakarta, menduduki ketika itu masih Kalapa. Nah, sejak itulah menjadi titik yang dijadikan hari lahir atau ulang tahun kota Jakarta, yaitu pada tahun 1527. Betul. Nah, ini gimana ya untuk penentuan hari lahirnya? Bagaimana kok bisa ya lahir 22 Juni menjadi hari ulang tahun Jakarta? Apa sih dasarnya? Jadi ketika itu pada tahun 1950-an Indonesia baru merdeka dan Jakarta belum memiliki tanggal lahirnya. Maka ketika itu wali kota Jakarta Raya, atau sekarang bisa disebut dengan gubernur sebelum ini, itu memerintahkan atau menyuruh peneliti. Nah, jadi ini kaitan dengan penulis nih, peran penulis. Nah, jadi ia memerintahkan seorang profesor, namanya Profesor Dr. Sukanto, untuk mencari hari ulang tahun Jakarta. Nah, dia memerintahkan Dr. Sukanto untuk meneliti, dan Dr. Sukanto mendapatkan tahun 1527 berdasarkan tesis Profesor Husein Jayadiningrat. Tesis yang dibuat pada tahun 1953. Adik-adik. Jadi tadi siapa namanya yang disuruh oleh Wali Kota Sudiro namanya? Nah, pintar, Sukanto. Nanti adik-adik bisa telusuri lagi ya. Nah, Sukanto ini lalu melakukan penelitian dan didapatlah tanggal 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta berdasarkan peristiwa penyerangan Demak ke Jakarta yang berhasil ia duduki, sehingga ini merupakan bukti bahwa orang lokal, di sini lokal itu dari Demak bisa mengalahkan orang Eropa dan bisa menempati wilayah yang namanya waktu itu menurut sumber dari, jadi sumber-sumber sejarahnya dari Portugis, namanya asal dari kata tulis Jakarta gitu ketika itu, atau Jayakarta. Nah, lalu tahap berikutnya
Belanda datang. Nah, Belanda datang inilah kuasailah oleh VOC. Jadi Jakarta berikutnya Jakarta ini dikalahkan oleh VOC dengan cara membuat istilahnya menyerang dulu, lalu membuat benteng yang sekarang atau gudang-gudang, awalnya gudang-gudang untuk kebutuhan rempah-rempah, adanya di mana, ada yang tahu gudang rempah-rempahnya yang sekarang jadi Museum Bahari? Daerah mana itu, ada yang tahu? Ya, adanya di Pasar Ikan. Pasar ikan itu bersebelahan ya. Ya. Ikan. Oke, sekarang kita penyegaran dulu, ngaso dulu bentar. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Oke, terima kasih. Lanjut lagi nggak nih? Lanjut. Iya. Lanjut lagi ya tentang sejarah Jakarta. Mudah-mudahan Ade Bang Sadili, tahuinya. gimana Jadi kalau kita dengerin Belanda, anak-anak mau bertanya, Bang? iya. Bang, Ya. sisa waktu kita tanya jawab sama anak-anak. Oh, langsung ya. Oke. Iya. Masih Nih, ada anak-anak. waktu. Sekarang Nih, silakan kembali ke Bang, moderator. Abang kita, Terima Bapak kasih, terima Rahmat kasih. Sadili, udah kasih tahu tentang Baik, sejarah berdiri dulu, ulang tahun ngaso dulu. Jakarta, ya. Coba siapa yang mau nanya tentang ternyata ulang tahun Jakarta itu katanya berdasarkan literasi ditemukan oleh penelitian Profesor Sukamto. Nah, Sukamto, nih anak-anak Sukamto, bisa kita klik, silakan bertanya deh tentang Yuk adik-adik, sejarah silakan. Jakarta ini nih sama Bapak kita nih. Ya, silakan. Beri tanda. Tanda tangan apa tangan ya? Tangan. Siapa lagi nih? Ada nggak nih yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ya, yang mau nanya nanti dapat voucher pulsa 25.000 yang terbaik ya. Wih, mantap. Siapa yang terbaik buat pertanyaan akan dapat voucher pulsa 25.000 dari panitia. Ya, ada yang nanya? Mana nih? Ada yang Pak nanya? Sultan, Pak. Sultan, ya silakan Sultan, sebutin namanya dengan sekolahnya, silakan. Sebutin nama Sultan nama Jailani, kelas SDN Jatinegara kaum 11 pagi 4B. SDN kaum berapa? Kaum 11 pagi. Kaum 11 pagi, kelas 4 ya. Ya silakan Sultan. Begini Pak, saya mau nanya tanggal Piagam Jakarta itu sama tanggal hari lahir, itu hari lahirnya Jakarta. Guru, Ya silakan. jawab. Yang penanya terbaik akan dapat voucher 25.000. Berapa tanggal hari lahirnya Jakarta? Tanggal Ya, silakan. lahirnya Jakarta Dengan piagam itu sama Apa? tidak? sama hari lahirnya Jakarta itu Sama enggak? sama Piagam Jakarta. Oh, ini Ya, Bang ya, Sadili. jadi tadi udah dengerin Bang Adili ya? bisa Hari dengar. lahirnya Jadi Jakarta terima apakah sama dengan kasih. piagam Jakarta? Nah, Jadi- silakan Bang Sadili. Terima kasih, tadi namanya Sultan ya, kelas 4. Pertanyaannya bagus ya, dibantu mamahnya. Tapi bagus banget ini. Jadi memang itu sama ya, jadi tanggalnya tepat 22 Juni, tapi tahunnya beda. Itu tahun 1945, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang dalamnya berisi manifesto politik, alasan eksistensi Indonesia, sekaligus menjadi dasar Republik Indonesia. Dan ini menjadi dasar juga untuk terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gitu, itu sih yang saya tahu. Itu kan hasil literasi. Jadi apa-apa sekarang lebih mudah untuk mengetahui, misalnya untuk ngecek yakin atau enggak, kita langsung buka Google, sumber-sumber yang lain juga kita pakai, jadi nggak bisa satu, bisa banyak kalau dalam menulis atau apa. Itu dengan mudah. Apalagi kita udah pegang handphone, langsung Google search, ketemu gitu. Jadi sekarang dibutuhkan kreativitas aja yang lebih mantap. Bisa bikin konten yang menarik. Ada lagi? Silakan kembali lagi ke Ya, terima kasih Sultan. moderator. Ya, betul ya jawabannya ya. 11. Ya, ya siapa lagi? Mau nanya kali kisah-kisah ini. Betawi. Budaya Ya, Betawi siapa juga yang boleh. mau nanya? Silakan pakai Itu tangannya. tuh pahlawan dongeng atau nyata? Tip itu. Siapa nih? Nama dulu, nama siapa namanya?
Sudah nama Namanya siapa Jailani. ya? Siapa namanya? Halo? Itu pahlawan nyata atau kisah dongeng? Iya, siapa yang Kenalkan dulu, tanya tadi siapa namanya? namanya dulu? Sudah nama Jailani. Oh, Dari? Jailani. Kelas Dari mana? 4B. Dari SDN. Dari SDN sekolah? jadi negara lagi. Iya. Ya, silakan Bang. Jadi kalau bicara tentang Pitung, itu kisah tentang Robin Hood dari Betawi. Betawi. Ya, jadi Robin Hood Betawi itu istilahnya perampok budiman gitu. Jadi kisah tentang Pitung ini adalah kisah nyata. Apa landasannya? Apa yang literaturnya? Salah satu literaturnya, bukan salah satunya, yang paling banyak adalah dari sumber koran. Koran apa yang saya sih sudah menelusuri koran dari Belanda. Koran Belanda itu bercerita tentang aksi si Pitung, mulai dari dia beraksi kemana-mana sampai memakai senjatanya itu adalah pistol. Itu si Pitung ini. Jadi itu berdasarkan apa? Koran yang saya telah temukan dari dokumen yang ada di Belanda sana melalui proses pencarian melalui digital. Jadi ada, kalau mau lebih jelas ada, itu saya posting juga di Facebook, senjatanya, nama istri si Pitung, kemudian ada cucunya juga, itu sumber-sumber yang saya temukan, dan juga ada juga penelitian dari Margaret Pantil, itu peneliti yang bikin buku tentang Jakarta, tentang Jakarta dan bandit sosial. Jadi itu, kalau mau lebih jelas bisa ngobrol sama saya atau saya kasih tahu untuk misalnya tadi mamahnya mau tahu lebih jelas. Bisa. Oke, terima Intinya itu kasih adalah kisahnya. Bapak Rahmat Sadili, SPD, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang menulis dan mendongeng. Yeah. Luar biasa, sangat menambah wawasan. Kita sekarang udah tahu nih, kenapa ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni itu disebut hasil penelitian oleh Profesor Sukamto dengan menyatakan pada tanggal 1527 Fathahillah datang ke Kesultanan dari Kesultanan Demak mengusir Portugis, gitu kali ya Pak ya? Ya, jadi itu yang diangkat oleh Pak Sukamto. Intinya menempatkan ya, Kesultanan Demak mengusir Portugis pada tanggal 22 Juni 1527. Terima kasih banyak Bang. Betul. Luar biasa. Ini hanya orang-orang yang penting yang tahu nih. Dan cerita-cerita Betawi, nanti adik-adik minta ya bagaimana nulis cerita Betawi. Silakan adik-adik peserta literasi menulis yang secara virtual memberikan pertanyaan nanti kepada Bapak Sadili, boleh bisa langsung ke WA-nya nanti dikirimin ya. Sebutkan nanti alhamdulillah nih Pak Bang Sadili. Terima kasih banyak ya atas ilmu dan pengalamannya. Alhamdulillah. Selesai pembicaraan pertama. Alhamdulillah Bang Sadili sukses selalu. Ya, terima kasih dari ucapan juga. Ya. Baik, terima kasih Bang Sadili. Putus-putus Setiap anak kita beri aplaus dulu kepada Betawi asli yang memberitahukan bagaimana ulang tahun dan referensi yang terbaik buat Jakarta. Baiklah adik-adik sekalian, izin dulu ya Bapak nih minta izin supaya Bapak lebih baik. Bapak izin kepada audien, pada Bapak Ibu dan para peserta untuk membuka masker. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut nanti kepada narasumber yang selanjutnya, yaitu narasumber kedua, seorang dosen bahasa dari UI, seorang founder dan mentor program One Day to Write, masih muda dan cantik. Biasanya beliau memberikan trik dan cara menulis. Dan bagaimana supaya tidak bosan menulis setiap hari. Hari ini topik literasi yang diberikan beliau kali ini tentang api literasi di sekolah dasar. Api literasi di sekolah dasar, yaitu Ibu Elmira Nadia Magister Humaniora yang biasa dipanggil Kak Lala.
Baik anak-anak, sebelum kita mulai, yang mic-nya masih dibuka, tolong di-mute, ya, dimatikan. Silakan Kak Lala atau Ibu Elmira Nadia, Magister Humaniora, kami disilakan. Kak Lala, selamat bergabung. Ya, Kak Lala. Kak Lala sudah ada ya? Halo, Kak Lala. Baik, Kak Lala, kita tadi Kak Lala udah bergabung. Ya, Kak Lala tadi udah bergabung. Apa takutnya lost lagi? Ya, keluar jalur. Bagaimana? Mana nih Kak Lala? Hah? Ada? Masih bergabung ya Kak Lala ya? Ya, Assalamualaikum Pak Riz. Masih Pak? Ya, Alhamdulillah. Iya, tadi saya udah lihat soalnya. Silakan Kak Lala. Aku ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam Kak Lala. Salam, mohon maaf Pak. Elmira Nadia. Baru selesai tadi kegiatan rapat sebelumnya. Terus Kak. Tadi saya langsung menyapa terlebih dahulu ya Pak. Silakan Kak Lala. Peserta dari kegiatan workshop literasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Lala Elmira atau biasa dipanggil Kak Lala. Nah, sebelumnya Kak Lala ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Riz yang hari ini adalah MC dan juga sebagai pihak pengundang dari kegiatan siang hari ini. Terima kasih Pak Riz. Nah, kebetulan juga Pak Riz dulu adalah gurunya Kak Lala nih teman-teman. Jadi dulu waktu SD Kak Lala pun diajar oleh Pak Riz di SDN Komplek IKIP ya Pak, yang sekarang namanya sudah berubah menjadi SDN Rawamangun 12 pagi teman-teman. Sebelum mulai juga, ya betul Pak. Nah sebelum mulai juga, Kak Lala juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang juga sudah hadir pada siang hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Haji Momon Sulaiman yang merupakan si Kabid SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, lalu juga ada Bapak Dr. Andes Ahmad Yani, Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, ada juga Bapak Dr. Haji Susamsa, dan juga ada Bapak Sabardi. Assalamualaikum Pak Sabardi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak. Dan juga ada Bapak Salamun yang juga sudah sering bertegur sapa dengan tim Monde Curat. Alhamdulillah ada juga Ibu Sarah dan juga Ibu Haja Triana Sari, pengawas wilayah Genangan 4. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan juga tentunya kepada teman-teman. Masya Allah ada sekitar 200 siswa ya yang hari ini bergabung dari sekolah-sekolah yang tergabung di dalam Pulau Gadung nih teman-teman. Nah tadi tentunya sudah seseruan bareng ya teman-teman dengan narasumber sebelumnya. Jadi alhamdulillah tadi Kak Lala juga sempat mendengar tadi ada pemateri, yaitu ada Bapak Sadeli atau biasa disapa dengan Bang Deli, Bang Sadeli. Sekarang adalah gilirannya Kak Lala nih. Jadi Kak Lala akan memberitahu singkat sebenarnya One Day Curet itu apa, dan juga apa sih sebenarnya pentingnya literasi dari usia dini nih bagi teman-teman, dan gimana caranya supaya aku nih bisa gitu nulis dalam waktu yang cepat gitu ya. Kak Lala izin share screen ya teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan boleh sambil disiapkan. Insya Allah Kak Lala akan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baik, bentar teman-teman, Kak Lala akan buka dulu nih slide-nya. Tuh banu nyanyi Adi. Pak Wijaya Kusuma, mohon. Ya. Pak Wijaya Kusuma, mohon
hostnya diberikan kepada saya, kepada Ibu Sri Kustiah. Sebab Oke. ini Kak Lalanya mau share screen. Oke, terima kasih. Oke, sudah bisa. Silakan dilanjutkan. Silakan. Kenapa? Lala, mic-nya dinyalakan dulu, Mbak Lala. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah muncul ya teman-teman ya untuk slide-nya. Baik. Nah, alhamdulillah slide-nya sudah muncul. Jika nanti ada kendala teknis, mungkin teman-teman boleh kasih tahu Kak Lala. Teman-teman jangan dicoret-coret ya Nak ya, karena nanti akan menjadi distraksi atau menjadi gangguan bagi teman-teman yang lain yang sedang fokus. Nah, mungkin oke, jangan dicoret-coret ya Nak. Ini ada siapa lagi nih? Kevin, waduh, Aninditya. Jangan ya Nak. Kalau kunci dulu ya. Ini sudah di anotasi sudah dikunci ya. Mudah-mudahan tidak ada yang coret-coret lagi. Bu, dapanya Bu. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Baik. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu dan juga sudah hadir tentunya dari tadi jam 1 ya. Sekarang adalah sesinya Kak Lala untuk memperkenalkan One Day Curate itu apa dan betapa pentingnya literasi atau kemampuan membaca dan menulis bagi teman-teman nih, walaupun kalian masih di usia sekolah dasar. Nah, tentunya semakin muda kita kenal dengan... Bu, Davanya nih Bu, bandel Bu. Tuh. Semakin kita kenal dengan kemampuan, semakin kita memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik dari usia dini, maka insya Allah ini akan menjadi bekal di kemudian hari buat kalian. Kak Lala akan lanjut ke slide selanjutnya ya, ke page selanjutnya. Baik, nah ini, oke, baik, oke. Oke, teman-teman ini tadi remote controlnya di ini ya? Ada yang bilang ya? Kalau nggak bisa next nih soalnya. Oke, ini siapa ya? Haura jangan request untuk remote control ya, Haura kelas 4A. Di stop screen aja dulu, Mbak. Stop screen dulu, kemudian mulai lagi. Nah, ini sudah muncul Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wijaya. Nah, ini ada story atau sejarah singkat dari One Day Curate nih teman-teman. Mungkin ada beberapa sekolah atau teman-teman nih sudah pernah ketemu dengan tim One Day Curate sebelumnya. Kalau di daerah Pulau Gadung sendiri, terutama di Rawamangun, alhamdulillah sudah banyak sekolah yang ikut serta di dalam program kami. Beberapa adalah SD Muhammadiyah 24, lalu juga ada Al-Azhar Rawamangun, ada juga SD Nabawi, Tugasku ya, terus juga ada At-Taubah. Kemarin pun juga Kalala hari Kamis lalu baru saja menyapa teman-teman dari SDN Jatinegara Kaum 01 dan juga Rawalan sudah ikutan, alhamdulillah. Jadi kalau di Pulau Gadung, Kalala alhamdulillah sudah menyambangi atau sudah menyapa banyak sekolah dari wilayah kita. Kebetulan Kak Lala pun domisilinya di Rawamangun, jadi dekat ya dengan kalian semua nih. Satu ini kita teman-teman, satu kecamatan ya. Nah, One Day Curate sendiri berdiri tahun 2015 lalu. Selama 6 tahun ini, One Day Curate konsisten berkeliling dari satu sekolah ke satu sekolah lain. Dulu sebelum pandemi kami mulainya dengan cara offline teman-teman, jadi kita bertemu tatap muka. Tapi sama seperti teman-teman yang 1,5 tahun ini pun menjalani pembelajaran jarak jauh ya, atau online learning, remote learning ya, namanya macam-macam tuh ya. Cuman kita memang belajar di rumah, menggunakan internet, menggunakan WA, menggunakan Zoom, Google Classroom. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin tidak asing bagi kita semua selama 1,5 tahun ini. Pandemik yang saat ini makin memburuk ya teman-teman, mudah-mudahan pun juga kita berharap keadaan ini bisa segera teratasi ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan juga tetap mau bekerja sama untuk menanggulangi wabah ini,
sehingga nanti kita bisa ketemu lagi secara tatap muka tentunya ya. Amin. Selama 6 tahun ini One Day to Write pun terus konsisten baik secara offline maupun online ke sekolah-sekolah, dan juga alhamdulillah kami sudah menerbitkan lebih dari 100 buku, baik buku dalam cetak maupun buku elektronik. Kenalan dulu dengan Kak Lala. Nama aku adalah Kak Lala, dan juga saat ini Kak Lala adalah founder dan mentor dari tim One Day to Write. Kak Lala juga adalah seorang penulis, ini adalah novel-novelnya Kak Lala, dan juga dosen bahasa Inggris di Universitas Indonesia. Ada buku-buku karya One Day to Write juga yang mungkin teman-teman pernah melihat di toko buku atau mungkin di bazar-bazar sekolah kalian. Nah, buku-buku inilah yang ada di beberapa toko buku di seluruh Indonesia ya teman-teman, dan alhamdulillah sebagian sudah habis atau sudah sold out. Teman-teman setuju ya bahwa buku-buku ini judulnya keren-keren, lalu covernya pun juga bagus ya, colorful sekali. Mudah-mudahan teman-teman jadi terpacu dan juga semangat ya teman-teman untuk memiliki karya yang bisa dipublikasikan seperti karya-karya teman-teman kalian ini nih di depan. Jadi ini ada buku Kimi dan Buku Ajaib. Nah, Kimi dan Buku Ajaib ini adalah batch pertama tahun 2015 kami terbitkan, dan itu ada 6 sekolah yang ikutan yang ada di Rawamangun, yaitu Rawalas. Baru 15.000 aja Kang. Gitu. Nah, jadi ini buku-bukunya Kenapa Bu? Ya di toko buku terdekat. Kalau sekarang kan lagi belum bisa kemana-mana ya teman-teman, jadi mungkin bisa juga memesannya via online. Jenis-jenis workshop One Day to Write sebenarnya banyak, tapi kita membagi menjadi dua nih, dua grup, yaitu fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan imajinasi kalian. Teman-teman tahu Harry Potter mungkin ya? Nah, Harry Potter itu adalah salah satu buku fiksi yang mendunia sekali, karyanya J.K. Rowling. Nah, itu adalah fiksi yang bertema fantasi. Fantasi itu adalah hal-hal yang tidak mungkin kejadian di dunia nyata. Masuk ke dunia cermin, tahu-tahu kamu bisa punya kemampuan ya mengubah bentuk, misalnya seperti itu. Masuk ke dalam kamu time traveling gitu loh, jadi ke masa depan atau bahkan ke masa lalu. Nah, hal-hal itulah yang bisa menjadi sebuah tema fantasi. Apa ada tema lain selain fantasi? Tentu ada. Bisa kita loh membahas tentang lingkungan, apalagi saat ini nih pandemi. Kenapa sih muncul wabah baru, teman-teman? Itu akibat kita yang tidak seimbang gitu loh, menjaga tatanan bumi ini gitu loh teman-teman. Jadi itu biasanya ketika penyakit itu muncul ada sebuah ketidakseimbangan di bumi kita gitu loh teman-teman. Apakah kita itu jorok atau mungkin kita itu tidak ini ya teman-teman ya, mungkin kita itu tidak memasak sesuatu bahan masakan itu dengan baik, tidak mengkonsumsinya dengan benar. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan sebuah wabah. Maka dari itu penting banget teman-teman untuk mengetahui dan mencari tahu lebih banyak mengenai pandemik ini dan dampaknya pada lingkungan, supaya nanti insya Allah kita bisa menanggulangi bersama. Dan hal-hal itu bisa kita jadikan sebuah ide cerita. Kerisauan kamu lagi kangen banget sama sekolah, udah hampir 4 semester nih kita ya tidak ke sekolah gitu loh teman-teman, tidak belajar di sekolah tatap muka. Rasa rindumu sama teman, sama bapak dan ibu guru itu bisa jadi sebuah cerita. Fiksi itu adalah berdasarkan daya hayal kita. Boleh nggak tapi dari pengalaman pribadi? Boleh teman-teman. Apa dong yang membedakan? Tentunya adalah kita memodifikasi atau banyak menaruh bumbu-bumbu di dalam cerita kita. Jadinya ceritamu itu bisa menjadi sebuah hal yang spektakuler dan juga memorable. Terus ada juga non-fiksi. Fiksi itu tadi hayalan, berarti non-fiksi itu tidak boleh berhayal gitu ya teman-teman ya, harus berdasarkan fakta atau data yang ada. Kalau kalian baca koran, artikel itu masuk ke dalam non-fiksi. Atau misalnya kamu membaca Line Today. Nah, Line Today itu artikel-artikel yang biasanya muncul di Line Today itu masuk ke dalam non-fiksi. Berisi laporan atau ulasan gaya hidup. Nah, itu bisa masuk ke dalam artikel. Artikel itu masuk ke dalam non-fiksi karena berdasarkan hal-hal yang kita ketahui di dunia nyata dan juga itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, masuk lagi ya.
Workshop One Day Curhat itu ada macam-macam juga teman-teman. Ada yang buat anak-anak dari usia SD, ada yang kelas kecil atau yang kelas besar ya. Kalau teman-teman mungkin kalau udah di atas kelas 4 itu masuknya ke kelas besar. Ada juga workshop guru loh. Alhamdulillah sudah banyak Bapak dan Ibu guru yang kami berikan workshop. Orang tua pun juga sudah kami tantang ya teman-teman untuk menulis dan umum. Umum itu misalnya anak kuliah atau mungkin misalnya nih sudah bekerja gitu ya tapi kepengen belajar nulis bisa. Kolaborasi ibu dan anak juga ada teman-teman. Terus fiksi sendiri banyak tuh lihat ya teman-teman ya, ada cerpen, flash fiction, fan fiction, cerita tentang idola kamu. Mungkin kalau teman-teman lagi demen sama BTS ya yang kemarin ikutan ngantri mungkin nih karena baru rilis ininya ya kolaborasi dengan McDonald. Nah, itu bisa masuk ke dalam fan fiction. Ada juga yang pakai bahasa Inggris dan cerita mini. Terus kita juga punya kelas jurnalistik. Jurnalistik itu yang tadi berbentuk artikel. Koran, majalah, One Day Curhat juga bikin loh majalah-majalah untuk sekolah-sekolah. Termasuk salah satunya adalah ini nih, Sekolah Amalina. Kebetulan Amalina ini ada di Bintaro, teman-teman. Terus juga tugasku juga punya teman-teman majalah dengan tim One Day Curhat. Nah, sekarang pun juga kita buka loh kelas majalah untuk teman-teman dari sekolah manapun. Nanti silakan ya hubungi One Day Curhat via DM supaya nanti teman-teman bisa mendapat informasi kalau kepengen tahu. Minat literasi anak Indonesia. Nah, kebetulan nih teman-teman semuanya anak Indonesia tentunya ya. Di hari ulang tahun Jakarta ini ya, coba deh kita mungkin apa ya yang bisa kita berikan nih ke kota kita tercinta gitu loh teman-teman. Sebenarnya menulis itu adalah sebuah hal yang bisa kita berikan kepada seseorang dan itu akan menjadi sebuah kado yang memorable gitu loh teman-teman, yang menyentuh gitu loh. Apapun yang kamu rasa, kamu lagi sedih, kamu lagi senang, itu ketika kamu menulis, maka itu pun plong gitu loh, perasaan-perasaan negatif kamu pun hilang. Nah, katanya nih, minat literasi anak Indonesia itu rendah. Benar nggak sih teman-teman? Apakah teman-teman masih senang membaca? Kalau dulu zaman Kalala SD nih, seusia kalian, itu Kalala seneng banget baca serial 5 Sekawan sama Tintin, dulu tuh seneng banget. Dan juga Kalala itu langganan majalah Bobo dulu tuh. Jadi Kalala ingat Bobo itu terbitnya setiap hari Kamis dulu. Jadi setiap hari Kamis, Kalala tuh biasanya kalau pulang sekolah itu udah buru-buru bebersih lalu masuk kamar. Nah, itu dibaca tuh majalah Bobonya. Dan bagian cerpen biasanya Kalala eman-eman atau Kalala hemat tuh karena Kalala seneng banget baca cerpen. Dan itu juga yang membuat Kalala tuh jadi kepengen menjadi inspirasi Kalala untuk menjadi seorang penulis gitu loh teman-teman. Karena dulu ngeliat nih ya dari majalah Bobo terus Kalala jadi sering bikin cerpen. Nah, Kalala inget tuh waktu di sekolah guru bahasa Indonesia Kalala, Pak Wijan. Nah, sekarang juga jadi di SD ini ya, Jatinegara Kaum 01 ya teman-teman ya. Jadi Pak Wijan itu waktu itu pernah memajang salah satu cerpennya Kalala di mading sekolah gitu loh teman-teman. Wah, itu bangganya bukan main. Dan setelah itu jadi makin terpacu teman-teman. Ketika SMP Kalala udah sering kirim-kirim ke majalah tuh cerpen-cerpen. Dan akhirnya alhamdulillah novel pertama itu Kalala bikinnya pas SMA. Jadi semua berproses ya teman-teman ya. Kalau kalian sekarang baru bisa nulisnya satu paragraf nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nanti ditambah lagi, nanti insya Allah juga semakin panjang ceritamu, bahkan bisa jadi satu novel atau bahkan sequel ya. Sequel itu adalah novel yang berseri gitu loh teman-teman. Jadi bisa, semuanya pasti mengalami proses. Terus gimana dong? Emang bener ya Pak, minat literasi orang Indonesia termasuk anak-anak itu rendah? Sayangnya ada beberapa fakta yang mensupport atau mengaminkan gitu loh, mengiyakan pernyataan tersebut. Jadi katanya sekarang ini minat baca anak-anak Indonesia itu rendah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kenapa? Karena dulu mungkin waktu zaman Kalala kecil, belum banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seusia Kalala dulu ya, yang waktu seusia kalian nih, untuk mendapatkan hiburan gitu loh teman-teman. Jadi hiburan itu ya kalau nggak dari baca buku, nonton TV dulu zaman dulu. Atau ada sih konsol atau games-game seperti itu. Cuman kebetulan Kalala itu nggak pernah dibeliin game sama mama dan papa. Jadi Kalala dulu ya cari hiburannya dengan main sama teman-teman, membaca buku, dan juga nonton film tentunya.
Terus kalau sekarang distraksinya itu banyak teman-teman. Sekarang dari HP aja kamu seharian itu bisa mendapat banyak hiburan gitu loh teman-teman. Salah nggak sih bermain gadget atau gawai itu? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kamu memakainya seperti apa. Sekarang kayaknya nggak mungkin ya teman-teman kalau kita tidak sama sekali menyentuh gadget. Sekolah aja sekarang butuh gadget ya teman-teman ya. Kalau kamu nggak buka WA, kamu ketinggalan tugasnya. Kalau kamu tidak menonton materi dari Zoom, mungkin kamu juga nggak tahu ini tentang apa. Jadi memang sekarang itu teknologi seharusnya memudahkan kita, teman-teman. Bukan malah membuat kita jadi terlena atau malah mengkonsumsi waktu kita, teman-teman, secara tidak bermanfaat. Bisa belajar loh banyak dari YouTube. Kalala belajar masak aja dari YouTube loh teman-teman. Terus juga Kalala tuh banyak mencari-cari video-video nih yang seputar misalnya hal-hal yang Kalala suka gitu ya. Kalala tuh seneng sama olahraga, jadi Kalala pun olahraga pakai YouTube sekarang. Kalala juga seneng banget misalnya menonton video kuliner misalnya nih. Oh jadi tahu nih tempat-tempat ini gitu ya. Salah satu blogger kesukaan Kalala tuh si Next Carlos tuh teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang suka ya. Jadi wah Kalala seneng banget tuh nontonin video-video dia gitu. Jadi banyak kok hal-hal yang bisa kita jadikan manfaat gitu ya, jadikan ilmu. Kalau sekarang kalau mau cari-cari bahan itu di internet tentunya ya, banyak sekali dan mudah. Nah, seharusnya teman-teman pun juga menggunakan gawai itu untuk mempermudah hidup kalian. Dan One Day Curate itu tuh lahir karena gawai loh atau karena gadget. Jadi gini teman-teman, One Day Curate itu sebenarnya lahir nih di tahun 2015 itu salah satunya karena Kalala tuh melihat ketika lagi buka puasa bareng-bareng nih ya, kok sepupu sama ponakan-ponakan Kalala nih sibuk sendiri-sendiri megang gadget. Padahal mungkin usianya waktu itu ada yang masih baru kelas 1 SD ya, ada bahkan yang masih TK gitu, tapi udah asik main gadget sendiri-sendiri. Jadinya malah nggak ngobrol. Apa ya sebenarnya apakah gadget itu harus dijauhi? Gawai itu dijauhi? Tentunya tidak. Sebenarnya gawai atau gadget itu justru bisa menjadi manfaat seperti yang tadi Kalala bilang ya. Nah, gimana dong caranya supaya gawai itu bisa menjadi manfaat? Makanya Kalala pun membentuk One Day Curate ini. Kalala juga akan membuktikan nih teman-teman nih bahwa dengan online workshop pun alhamdulillah teman-teman tetap bisa dapat ilmu seperti yang kita lakukan siang hari ini, dan juga nanti teman-teman bisa membuat sebuah karya gitu loh ya yang bisa dinikmati oleh para teman-teman di luar sana. Kalau pertanyaannya apakah gawai harus dijauhi, berarti jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena dengan gawai itu justru banyak sekali manfaat. Teman-teman juga sekarang bisa nih ngelihat video-video One Day Curate dari gadget kamu, dari Instagramnya One Day Curate, dari YouTube, wah banyak banget. Jadi ternyata bisa jadi manfaat tergantung kitanya mau memakainya seperti apa. Kenapa kita tidak boleh menjauhi gawai 100% gitu ya? Dibatasi tentu boleh, Kalala setuju. Tapi kalau tidak memakai sama sekali, kayaknya susah ya teman-teman ya. Karena gimana ya, sekarang semua orang kayaknya di rumah itu punya lebih dari satu gadget gitu ya. Jadi kayak mama punya, papa punya gitu. Mungkin kamu juga udah punya, atau kamu berdua sama kakakmu gitu ya teman-teman. Kita tidak dapat menghindari perkembangan zaman. Dan kalau kita menghindari, maka kita jadi akan orang yang kuper gitu loh teman-teman, kurang pergaulan, dan kita jadi nggak tahu gitu loh misalnya kayak apa sih ini gitu ya. Nah, perkembangan teknologi itu harusnya kita rengkuh gitu loh teman-teman. Jadi kita iniin gitu loh, kita ambil gitu ya teman-teman yang baiknya, yang positifnya, dan juga kita itu harus selaras. Selaras itu berarti kita berjalan seiringan. Teknologi ke sana, kita juga ke sana. Tapi jangan sampai malah teknologi ini yang memakan kita gitu loh teman-teman. Jadinya kita malah dikuasai gitu loh. Wah, seharian main game di HP, sekalian kamu nge-YouTube padahal cuma lihat tutorial orang misalnya ngapain gitu ya teman-teman, seharian kamu misalnya cuman buka Instagram, main TikTok, boleh teman-teman, main sosial media itu boleh banget ya teman-teman. Dan juga tentu banyak ya hal-hal seperti kita tahu YouTuber-YouTuber itu kan juga mendapatkan penghasilan ya, TikTokers gitu ya teman-teman. Cuman juga harus tetap dibatasi. Semakin sering kamu melihat gadget, semakin sering kamu melihat gawai, maka juga semakin besar paparan radiasinya ya teman-teman ya, dan itu kurang baik untuk tubuh kita tentunya.
Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang pun juga bentuk dari One Day to Write dan juga penerbit Bestari, salah satu penerbit yang bekerja sama dengan One Day to Write, berusaha selaras dengan teknologi adalah kami merilis aplikasi membaca e-book namanya Best to Write. Kalian pasti tahu Webtoon. Webtoon itu adalah aplikasi membaca komik. Best to Write ini konsepnya kayak Webtoon, tapi dia isinya novel dan juga kumpulan cerpen. Monggo kalau teman-teman mau download, silakan nanti. Aku udah download sih, Kak. Oh, sudah download ya? Terima kasih. Sudah dilihat ya, teman-teman ya? Udah. Nah, ini ada buku-buku yang ini nih, teman-teman nih. Jadi kalian bisa lihat loh. Nah, Detektif Cilik Kota Flensburg. Saya juga sudah download. Tapi gimana cara bacanya? Masya Allah. Tinggal diklik ya, Mak ya. Jadi tinggal diklik. Nanti teman-teman bisa membaca yang Detektif Cilik ini adalah hasil karya dari kami keliling 7 Al-Azhar, teman-teman di Jakarta. Dan Pelangi Berwarna Emas ini adalah buku hasil kami keliling 11 Muhammadiyah, 9 di Jakarta, 2 dari luar Jakarta. Jadi ada dari Wonosobo sama Sidoarjo. Tuh bayangin teman-teman. Dengan teknologi Kalala jadi bisa menyapa teman-teman di luar Jakarta yang mungkin dulu sebelum pandemi kayaknya susah ya. Gimana ya caranya ya? Wah, waktunya susah nih dan juga jaraknya ya. Sekarang bahkan Kalala alhamdulillah udah menyapa teman-teman dari Aceh loh dan juga dari Kalimantan. Coba tuh teman-teman. Dari gadget pun juga akhirnya Kalala terhubung lagi silaturahim dengan Bapak dan Ibu guru tentunya ya teman-teman, termasuk kemarin pun Pak Aris itu kontakannya kita via Facebook ya Pak. Jadi ternyata media sosial itu impact-nya luar biasa teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman boleh bertanya ya sama Kak Lala ya. Ada juga nih workshop-workshop One Day to Write ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Instagramnya. Dan sekarang One Day to Write pun udah punya website. Nah, ini nih tandanya kenapa teknologi itu perlu nih kita kenali dan juga kita maksimalkan. Dengan adanya website ini, sekarang One Day to Write itu sudah punya platform atau media sendiri untuk upload dan memberikan review naskah. Jadi kalau dulu kita masih pakai GCR teman-teman untuk workshop reguler. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya website. Nanti kalau teman-teman ikutan workshop online One Day to Write yang reguler, teman-teman nanti akan mendapatkan feedback atau reviewnya di www.onedaytowrite.com. Kami percaya teman-teman setiap orang memiliki hak untuk berkembang ya. Aktualisasi diri itu mungkin adalah pengembangan diri gitu ya teman-teman ya. Tapi terkadang kesempatannya berbeda-beda mungkin ya teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama saling membantu lewat tulisan. Kita jadi bisa memberikan inspirasi ke teman yang lain. Dan juga tentunya kita bisa menjadi lega gitu ya teman-teman ya. Nulis itu tuh sebenarnya bikin dua orang happy. Si pembaca yang merasa terhibur dan kamu sebagai penulis teman-teman. Karena ketika kita nulis kita itu plong dan kita itu jadi memiliki sebuah hal yang memberikan manfaat bagi orang lain. Gitu. Ini adalah kontak tim One Day to Write ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman kepengen keep in touch atau mungkin kepengen tanya-tanya lebih dalam di luar webinar hari ini, teman-teman boleh follow Instagramnya One Day to Write dan juga mungkin teman-teman nanti kalau sekolahnya pengen datengin sama Nuram atau nulis rame-rame, teman-teman juga boleh kontak ke One Day to Write. Jadi Nuram itu adalah kelas basic atau kelas perdana dari sekolah-sekolah yang belum pernah mengikuti workshop One Day to Write. Nah, jadi kalau sekolahmu, Kak aku belum Kak sekolahku didatengin One Day to Write, boleh DM Instagramnya One Day to Write ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kami kontak ke Bapak atau Ibu guru di sekolahmu masing-masing. Sekian teman-teman pemaparan dari Kalala mengenai One Day to Write dan juga benar nggak sih literasi kita ini katanya rendah? Sebenarnya enggak ya teman-teman ya, karena selama 6 tahun ini Kalala tuh merasa minat membaca dan menulis anak-anak Indonesia itu tetap luar biasa. Namun memang tantangannya sekarang lebih berat teman-teman. Jadi Kalala, Bapak dan Ibu guru tentunya ya, lalu juga Bapak dan Ibu yang ada di ini ya teman-teman ya, yang apa semua nih pemerintah ya, yang ada di pemerintahan, lalu juga orang tua tentunya ya teman-teman, usahanya harus lebih keras lagi nih teman-teman. Soalnya distraksinya sekarang banyak. Jadi teman-teman insya Allah tetap bisa kok menulis dengan waktu singkat. Itu hanya perlu distimulus atau perlu dimantik gitu loh teman-teman ya, ada pemantiknya gitu teman-teman. Jadi silakan ya nanti kalau teman-teman pengen ikutan kelas Nuram, nah kelas Nuram ini bisa menjadi salah satu kelas pemantik teman-teman untuk mengobatkan semangat literasi atau menulis kamu. Silakan kontak Instagramnya One Day to Write, nanti insya Allah akan kami jadwalkan untuk jadwal Nuram atau nulis rame-rame selanjutnya.
Nah, sekian pemaparan dari Kak Lala. Kurang lebihnya Kak Lala mohon maaf ya teman-teman. Sebelum Kak Lala tutup, tentu Kak Lala memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya. Silakan ya, insya Allah kami akan menjawab dengan senang hati. Terima kasih. Ya, silakan anak-anak langsung. Ada yang mau bertanya sama Kak Lala? Ya. Ya, yang penanya terbaik akan mendapatkan voucher 25.000 dari panitia. Yo, silakan. Silakan anak adik-adik sekalian yang paling hebat. Lala. Sebutkan nama dan sekolahnya ya sayang. Iya betul. Terima kasih. Dan tuh mau nanya nih. Siapa ini? Ya, Boleh vouchernya sebutkan hadiahnya nama dari Jailani. pengawas kita Pak Sabardi ya. Ya Pak Sabardi, Korwas kita menyediakan hadiah buat yang terbaik buat penyerta literasi. Penanya terbaik dari Pak Sabardi. Nama, sebutin nama dulu. Apa? Sebutin nama sekolah. Sekolahnya. SDN Jatinegara kaum 11 pagi. Namanya Sultan. Ya, namanya. Nama Jailani kelas 4B. Siapa sayang? Sultan Ahmad Jailani. Sultan Ahmad Jailani. Silakan. Ya, silakan Sultan. Kalala. Tuh, apa tuh bedanya tuh? Literasi sama numerasi. Literasi dan numerasi, apa bedanya ya? Iya. Langsung kalau Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya Sultan? Sultan Ahmad Jailani. Oh, dipanggilnya siapa nih? Sultan Ahmad Sadil. Ahmad Jailani. Sultan. Oh, Sultan. Oke. Wah, Sultan terima kasih ya dari SDN Jatinegara kaum 011 ya. Nah, 11 pagi. Iya, terima kasih ya. Nah, mungkin nanti abis ini juga sekolahnya bisa didatengin Nuram nih, karena kebetulan kita belum ke sekolahnya Sultan ya. Nanti boleh share kontaknya juga ya, Bapak dan Ibu Guru dari SDN Jatinegara kaum 011 ke Kak Lala. Nah, pertanyaannya bagus sekali Sultan. Sebenarnya literasi itu apa? Literasi itu sebenarnya adalah sebuah hal, sebuah proses kamu itu memahami dan juga sebenarnya dari pemahaman dulu teman-teman. Jadi literasi itu mulai dari membaca makanya. Jadi ketika kita berkomunikasi itu ada 4 nih tahapan teman-teman ya. Pertama nih kalau kalian masih bayi kan kita belum bisa ngomong ya. Tentunya kita belajar mendengar terlebih dahulu. Jadi kita biasa mendengar nih teman-teman nih dari mama, dari papa ya, diajarin dulu ngomong mama. Lalu kamu bisa ngomong mama, bisa ngomong lancar akhirnya. Dari mendengar kita jadi bisa bicara. Nah, ketika sudah bisa berbicara, maka kita masuk ke 2 tahap lanjutan ya teman-teman, yaitu membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu salinglah berkaitan. Kalau teman-teman mau jadi penulis, maka harus banyak baca. Kalau kita sudah banyak baca, kita pun harus mengeluarkan lewat tulisan. Karena input dan outputnya itu harus seimbang, teman-teman. Kalau dimasukin terus nih, bacanya banyak banget, tapi nggak pernah dikeluarkan lewat tulisan, maka nanti numpuk juga. Kalau kamu nulis terus tapi nggak pernah baca, maka nanti lama-lama habis idenya. Jadi harus saling berkaitan. Literasi itu adalah proses sebenarnya membaca dan juga memahami dan nanti produknya adalah menulis gitu loh, Sultan. Jadi mungkin Sultan sekarang boleh nih sering-sering membaca. Nanti ketika kamu sudah membaca, kamu coba bikin nih apa intisari atau ringkasan gitu ya, sinopsis. Makanya kalau di sekolah tuh pasti sering banget nih kita disuruh di pokok. Betul. Jadi kita bikin sinopsis. Nah, itu nanti sudah masuk ke dalam proses literasi tuh Sultan sebenarnya. Nanti kalau sudah biasa membuat seperti itu, kamu bisa membuat yang lebih ini lagi ya, yang lebih lebih complicated atau lebih rumit ya, seperti membuat cerita pendek. Karena cerita pendek itu tentu tahapannya
lebih rumit nih teman-teman dari membuat sinopsis. Jadi bertahap. Kalau Sultan yang penting sudah sering baca, coba setiap hari teman-teman mungkin luangkan waktu 15 menit untuk baca. Baca apapun teman-teman, buku fisik boleh, mungkin kayak kalian baca buku-buku dari Best to Write pun boleh teman-teman. Satu cerpen aja, nanti kamu coba bikin satu paragraf itu sinopsis. Kalau sudah biasa seperti itu, nanti insya Allah teman-teman pasti akan lebih mudah untuk membuat cerita sendiri. Jadi seperti itu Sultan. Nah, mungkin mudah-mudahan tidak bingung lagi ya Sultan ya. Terima kasih ya tadi Sultan, pertanyaannya bagus sekali. Kalau terkesan ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi di sekolah dalam acara selanjutnya ya. Ya. Kak, aku mau nanya dong. Ya, silakan. Dengan siapa, dari sekolah mana? Aku Justin dari kelas aku dari sekolah SDN Cempaka Putih Barat 17. Aku pengen nanya. Tidak ngapain itu? Foto lagi. Apa isi dari aplikasi Bestword itu sih? Oke, terima kasih Jasmine. Nah, aplikasi Best to Write itu Justin Kak, bukan Jasmine. siapa namanya Mas? Sorry. Justin. Oh, Justin. Oke. Justin. Justin ya, pakai T ya. Oke, maaf ya Justin ya. Justin ya, Justin. Bener Justin ya? Justin. CHASTINE. Oh, Justin. Oh. Oke. Hai Justin. Oke. Justin juga sepertinya sekolahnya belum ini ya, belum didatengin Mondi Curhat ya. Nanti boleh ini juga ya, share kontaknya ya. Nah, Justin ini pertanyaan juga oke. Best to Write itu adalah aplikasi untuk membaca e-book, teman-teman. Jadi e-book itu adalah singkatan dari electronic book. Kalau teman-teman biasa lihat buku-buku nih di Gramedia, di toko Gunung Agung, itu kan buku-buku cetak ya teman-teman ya. Atau buku pelajaranmu, nah itu buku cetak. Sekarang itu seiring dengan perkembangan teknologi, udah banyak e-book. E-book itu adalah buku yang dikemas secara digital. Jadi kalau Justin nanti buka Best to Write, kamu akan melihat banyak buku, ada novel, ada juga kumpulan cerita pendek yang bisa kamu download, kamu baca. Jadi seperti itu. Sebenarnya sama membaca buku, tapi dengan sensasi dari HP atau misalnya dari laptop gitu loh. Jadi digital gitu bukunya. Seperti itu Justin. Terima kasih ya Justin, pertanyaannya bagus. Satu lagi mungkin teman-teman, karena jatahnya 3 pertanyaan, silakan. Iya, dengan siapa ini? Alesta. Anesta? Kelas 2. Oh, kelas 2. Wah, masih kecil sekali ya, tapi Masya Allah sudah ini ya, sudah tertarik untuk belajar menulis nih. Silakan Anesta, mau tanya apa, Nak? Dan nulis buku ini. SD mana sayang? SD mana, Ataubah. Ataubah, ya. Maaf Bu, saya mau tanya. Disuruh tulis apa ya? Kalala. Tulisan Alesa. Bu, saya mau nanya. Cerita bergambar. Nah, biar lebih menarik. Iya, satu-satu ya, Nak. Tadi caranya ya. Ceritanya udah jadi. Kirim kemana ya Bu? Nanya Bu. Ya, boleh satu-satu pertanyaannya karena tadi suaranya jadi ini apa? Tumpang tindih, teman-teman. Silakan kalau mau bertanya sebutkan nama dan sekolahmu dulu ya supaya nanti Kalala tahu ini siapa yang bertanya. Saya Azahra Nurul Rahmani, Bu. Ini Alesa. Baik, dari sekolah mana? Alesa dari SD Purwamas. Lanjut ya. Alesa. Oh, baik, silakan Alesa mau tanya apa? Yuk. Ini Alisa udah nulis buku tuh kayak gini nih, buku bergambar. Buku cerita bergambar. Nah, untuk lebih menarik lagi kayak apa ya? Iya. Dia udah punya alur cerita. Nih ada alur ceritanya udah jalan, cuma ada bagaimana nggak sih untuk menulis gitu biar dia lebih terarah? Karena saya lihat dia udah bisa itu sendiri.
Oh baik, Masya Allah. Keren sekali Alesya, terima kasih infonya ya Bu. Tadi udah bisa. Iya, Bu. Bergambar. Ya, mungkin nanti bisa dikirim ke One Day Curai, jadi kita lihat nanti naskahnya, misalnya nanti, jadi nanti kan kami ada banyak kelasnya juga nih Bunda Alesya, jadi mungkin nanti Alesya bisa diikutsertakan dalam kelas yang sesuai nanti dari minat dan juga arahan dari naskahnya Alesya. Maaf Bu, apakah saya Nanti sudah bisa boleh kontak via bertanya? Instagram dulu ya Bu. Magamnya udah masuk. Silakan Azahra mau bertanya apa? Belum selesai, berarti nanti kelasnya seperti apa ya Bu? Saya mau tanya, nanti cerita bergambarnya dikirim kemana ya Bu? Satu-satu. Satu-satu ya Nak, disebutkan dulu namanya supaya nanti Kalala menjawabnya jadi Azahra Bu. lebih maksimal. Azahra jika mau mengirimkan naskah boleh kontak via Instagram ya. Jadi Instagramnya One Day Curate adalah One Day Curate. Silakan dicari di Instagram masing-masing dan di follow. Nanti boleh kontak via DM supaya nanti bisa diarahkan kirimnya kemana. Nama Instagramnya apa ya Bu? One Day Curate ya. Oke, ini kita. Oke, ini Instagramnya ya teman-teman ya. Kalau klik. Oke, silakan ya teman-teman ya di follow. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum Kalala Ya, undur diri. ada lagi nggak yang bertanya? Adik-adik yang manis, yang hebat. Oke, baiklah Kak Lala, cukup ya. Tadi luar biasa antusias anak-anak kepada Kak Lala. Mudah-mudahan kalian jangan hanya bertanya aja, langsung praktek tadi tuh ilmunya dari Kak Lala ya. Ilmunya luar biasa, pengalamannya. Insya Allah apa yang diberikan Pak Lala, ilmu dan pengalamannya akan kalian terapkan menulis setiap hari seperti kata Kak Lala ya. Baik, terima kasih Kak Lala yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang luar biasa serta tanya jawab. Adik-adik semuanya, beri aplaus dulu buat Kak Lala ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Lala. Luar biasa. Ini semua pasti sudah paham kalian semuanya ya. Langsung dipraktekkan setiap hari, kapanpun seperti kata Kak Lala harus dijadikan setiap hari. Kedengaran Bu suaranya. Ya. Oh ini nama Instagram. Kak Lala, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Kalau kata orang ke pasar baru beli dulu. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kak Lala. Kita akan berjumpa lagi. Dan adik-adik buat semuanya salam buat Kak Lala. Salam dulu, salam semuanya yuk, salam. Terima kasih teman-teman. Baiklah. Terima kasih Karis, Pak Wijaya, Pak Bardi, dan juga Bapak Ya. Ibu guru lainnya. Terima kasih buat adik-adik semua sekalian. Selanjutnya Pak Aris ada sedikit pantun. Pantun lagi ya. Ya, terima kasih Kak Lala. Kita akan lanjut lagi kepada kakak kita, om kita, panggilnya biasa Pak Aris Om Jai. Yaitu teman yang luar biasa, dari bujangan sampai Pak Aris punya anak, udah lulus semua nih. Nah, kalau Om Jai anaknya udah lulus, ya luar biasa di Bandung. Ya Om Jai, orang bilangnya Om Jai, seorang motivator penulis, Pak Aris juga muridnya nih, termasuk salah satu muridnya. Penulis buku dan blogger, dan di PKRI beliau itu sering memotivasi. Seorang mentor menulis bagi guru-guru se-Nusantara. Tuh, guru-guru se-Nusantara belajar sama Om Jai. Ya, biasanya beliau memberikan trik cara menulis bagaimana supaya menulis itu menjadi kebiasaan seperti kita minum atau makan. Jadi menulislah apa yang kamu tahu dan kamu bisa. Lihat apa yang terjadi. Biasanya begitu Om Jai bilangnya ya. Tapi kali ini topik literasi yang diberikan beliau kali ini luar biasa, yaitu menyebarkan budaya menulis di kalangan pelajar, terutama murid. Ya, buat adik-adik semuanya tolong mic-nya dimatikan, di-mute ya. Bapak Wijaya Kusuma, SPD MPD, yang biasa dipanggil adalah Om Jai. Om Jai, Bapak Wijaya Kusuma, SPD MPD, disilahkan. Siap. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Jai. Ya, salam. Ya, Bang Jai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
semuanya, anak-anakku tercinta. Ya, Bang Om Jai. Nih, terus terang, aneh bingung mau ngomong apa. Udah diborong semua sama narsum semuanya. Iya, narasumbernya mantap ya, Iya. Oke, Om Jai minta kalian siapkan jari tangan. Tulis di menu chat. Sekarang ulang tahun DKI Jakarta yang keberapa? Tulis di menu chat. 494. Tulis. Jangan diomong. Tulis di menu chat. Tulis di menu chat. Tulis di chat. Sekarang hari ulang tahun DKI Jakarta yang berapa? Oke, mau lihat. Ya, tulis di chat yang paling cepat. Mulutnya ditutup. Nanti dari pengawas, pengawas, dan satu, dan Sabardi, MM, voucher 25.000. Tulis di chat. Tulis di menu chat. Tulis di chat. Iya. Ya, udah tulis. Ya, udah dibuka ya. Udah dibuka, silakan. Siapa yang paling cepat, Yo? Mantap ini Bang Jai ini. Siang menuju sore. Nah. Maaf, ini harus ditulis, Pak. Ya, ditulis. Sekarang saatnya kita tidak hanya pintar ngomong, tapi juga pintar nulis dong. Masa cuma pintar ngomong, pintar nulis juga dong. Sebelum Om Jai ngajarin nulis, Soalnya tadi. Sekarang, waduh. Sekarang hari ulang tahun DKI Jakarta yang keberapa? 400 berapa, yuk? 494. Jadi, pakai tulisan, bukan pakai omongan. Ya, tulis di bukan chat. diomong, ditulis. Mantap ini. Ditulis. Sore langsung Ditulis. langsung nulis. Sekarang, pertanyaan kedua. Iya, Tulis Pak. nama lengkap kamu dan cita-citanya. Tulis nama lengkap kamu dan cita-citanya. Tulis di chat lagi. Nah, misalnya nama saya Wijaya Kusuma. Cita-cita jadi pilot. Ditulis. Iya, Pak. Jangan diomong. Ya. Ya. Mulutnya dikunci. Mic-nya ditutup. Langsung ngechat. Ditulis. Ayo siapa tulis? Ya.